Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Pembahasan Arifureta volume kelima, chapter pertama. Di kerajaan iblis saat ini sedang mengalami kegemparan yang sangat luar biasa karena kabar tentang kematian Catelia di labirin besar Orcus. Catelia adalah iblis wanita berambut merah yang sebelumnya menyerang kelompok pahlawan Koki dan berhasil dibunuh oleh Hajime dengan tembakan di kepalanya. Mikhail yang mendengar tentang kabar itu, dia langsung menemui Freud untuk memastikan kebenaran tentang berita itu. Mikhail adalah bawahan Freud yang paling setia. Freud akhirnya mencoba untuk menenangkan Mikhail yang saat itu sedang panik. Freud dengan kecewa memberitahunya bahwa kabar dari berita itu adalah sebuah kebenaran, bahwa Catelia sudah mati. Freud awalnya tidak menyangka bahwa Catelia akan mati semudah itu. Padahal Catelia sudah membawa monster terkuat milik Freud. Mikhail masih tidak bisa percaya dan tidak bisa menerima tentang kematian Catelia. Mikhail di sini belum tahu siapa yang berhasil membunuh Catelia, dan dia akhirnya bertanya kepada Freud, apakah kelompok pahlawan sekuat itu sampai bisa membunuh Catelia. Tapi Freud memberitahu Mikhail bahwa pahlawan saat ini tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk dapat mengalahkan Catelia. Freud akhirnya menceritakan siapa yang telah membunuh Catelia. Freud bilang jika pembunuhnya adalah orang yang sama dengan orang yang berhasil memusnahkan 60.000 monster di kota Ul. Freud mendapatkan informasi itu dari iblis yang berhasil kabur saat kejadian itu. Freud dan Mikhail terpaksa menerima kenyataan ini, dan Freud memutuskan untuk menuju ke gunung api Guryuen dan menaklukkan labirin yang ada di sana agar mendapatkan sihir zaman dewa yang lain yang akan dia gunakan untuk melawan Hajime. Freud akhirnya pergi menuju ke gunung api Guryuen dengan pasukannya dan dengan dendam yang sangat besar kepada Hajime. Di tempat lain, parti Hajime sedang melewati gurun pasir Guryuen untuk menuju ke labirin tujuannya. Seperti biasa, banyak keributan yang terjadi di dalam mobil Bryce milik Hajime selama perjalanan itu. Mio yang duduk di pangkuan Kaori merasakan sangat senang, dan dia bilang kalau dia sangat bersyukur dapat melewati gurun dengan aman dan nyaman karena menggunakan Bryce yang dilengkapi dengan AC dan lemari es. Sedangkan Kaori masih mempermasalahkan soal panggilan namanya yang dipanggil oleh Hajime dengan nama keluarganya. Tapi untungnya, hasil dari permohonan Kaori, akhirnya Hajime mau memanggil Kaori dengan namanya. Yue seperti biasa, dia sangat suka memprovokasi Kaori. Yue mencoba membandingkan dirinya dengan Kaori dan mulai menceritakan apa saja yang sudah dia lakukan dengan Hajime saat malam hari. Yue juga memberitahu Kaori bahwa Hajime akan membawanya ke Jepang dan mengenalkannya kepada orang tua Hajime. Kaori yang mendengar itu sangat merasakan kesal. Kaori tidak mau kalah. Kaori juga mencoba memprovokasi Yue. Kaori menceritakan bahwa dia tahu semuanya tentang Hajime saat Hajime masih di Jepang dan menjadi seorang otaku yang tidak diketahui oleh Yue. Kaori pun menjelaskan detailnya dengan membandingkan penampilan Hajime saat ini dan senjata yang digunakan oleh Hajime. Kaori bilang bahwa itu semua terwujud sesuai yang Hajime baca dan tonton di manga dan anime. Kaori juga bilang bahwa karakter Hajime saat ini pun itu terinspirasi dari karakter anime yang Hajime sukai. Hajime yang mendengar itu menjadi sangat malu karena aibnya sebagai otaku diceritakan semuanya oleh Kaori. Selama perjalanan mereka,
suasana dipenuhi dengan pertengkaran Kaori dan Yue. Miu yang melihat Yue dan Kaori bertengkar, dia menjadi sangat marah. Dan Sea mencoba melerai mereka berdua. Tiba-tiba Tio melihat dan merasakan sesuatu dan memperingatkan Hajime tentang hal itu. Hajime pun melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Tio, dan dia melihat monster cacing pasir raksasa yang menunjukkan sebuah keanehan. Cacing itu sangat besar, dengan ukuran panjangnya sekitar 20 meter. Habitatnya di padang pasir Goryeo-en dan gemar memangsa para petualang. Dan monster itu dijuluki Dewa Kematian oleh para petualang. Hajime merasakan keanehan karena cacing itu terlihat ragu-ragu untuk memakan sesuatu. Tio yang telah hidup paling lama dari yang lainnya dan dia tahu tentang dunia luar, dia juga menyadari tentang keanehan itu. Akhirnya Hajime memutuskan untuk mempercepat laju kendaraannya, menghindari cacing-cacing itu. Tapi ternyata semuanya sudah terlambat. Cacing itu sudah menyadari kehadiran Hajime dan kawan-kawan. Akhirnya cacing itu pun mengikuti dan menyerang kendaraan mereka dengan mendadak. Kendaraan mereka terguncang karena serangan itu. Kaori menjadi sangat ketakutan dan memeluk Hajime, tapi pinggulnya Kaori tidak sengaja menimpa perut Yue yang sedang duduk di sampingnya dengan sangat keras. Yue menjadi sangat kesal. Dia pun mulai memprovokasi Kaori lagi. Dia mengatakan bahwa Kaori mencuri kesempatan dan mulai berani menyerang Yue dengan fisik. Di sisi lain, 3 cacing besar muncul dan menyerang kendaraan lagi. Tapi untungnya berhasil diatasi dengan artefak senjata yang Hajime telah buat di kendaraannya. Hambatan cacing itu sudah dilibas habis oleh senjata itu dan membuat cacing itu hancur berantakan. Sea memeluk Miu di opainya agar Miu tidak melihat banyak darah dari pembantaian cacing-cacing itu. Saat masalah telah selesai, Kaori dan Yue masih bertengkar dan saling memprovokasi. Yue mengatakan bahwa Kaori adalah orang yang cabul. Tapi tiba-tiba, Kaori melihat seseorang yang tergeletak di atas tanah dan memberitahu kepada Hajime. Kaori memohon kepada Hajime agar diizinkan untuk menyembuhkan orang itu. Dan Hajime menyetujui dan menuju ke orang itu. Kaori langsung keluar dari mobil dan mulai memeriksa orang tersebut dan mencoba memberikan pertolongan pertama dengan sihir penyembuhan. Yue dan Tio yang melihat Kaori, mereka merasa sangat kagum dengan Kaori karena mampu menggunakan sihir tingkat tinggi dalam rapalan yang sangat singkat. Sedangkan untuk orang biasa, dia pasti membutuhkan rapalan yang sangat panjang. Akhirnya Kaori menemukan penyakit dari orang tersebut. Masalahnya adalah karena kekacauan energi sihir yang tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dikeluarkan dari tubuh orang itu. Kaori pun mencoba untuk menyembuhkannya dengan sihir tingkat tinggi sekali lagi. Sihir yang digunakan Kaori adalah sihir tingkat tinggi, yaitu Secret Revolution. Kaori berhasil membuat kondisi orang itu membaik, tapi tidak sepenuhnya sembuh. Hajime khawatir bahwa penyakit itu adalah penyakit menular, dan Hajime meminta Kaori untuk memeriksa seluruh anggota partinya, apakah penyakit itu sudah menular ke yang lainnya. Tapi ternyata itu tidak menular dan semuanya aman. Orang itu pun perlahan bangun dan dia melihat Kaori. Karena Kaori sangat cantik, orang itu menyebutnya sebagai Dewi. Namun itu membuat Hajime sangat kesal. Dia langsung dipukul oleh Hajime sampai berdarah-darah. Hajime dan kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk membawa orang itu ke dalam mobil. Orang itu merasa sangat heran karena dia belum pernah melihat mobil sebelumnya. Orang itu lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah putra dari Raja Kerajaan Ankaji, yaitu Raja Ranzoi Forward Zengen, dan namanya adalah Beast Forward Zengen. Kerajaan Ankaji adalah kerajaan pusat transportasi untuk produk kelautan,
yang berasal dari kota Erison. Dan itu menyuplai 80% produk laut yang masuk ke daratan utama. Saat Beast mengetahui identitas Kaori sebagai utusan dewa dan melihat status plat Hajime sebagai petualang ranking emas, Beast sangat takjub dan berpikir ini adalah sebuah keajaiban. Beast lalu melanjutkan ceritanya apa yang telah terjadi di kerajaan Ankaji kepada Hajime. Beast memberitahukannya bahwa kerajaan Ankaji saat ini sedang dilanda wabah penyakit yang tidak diketahui. Dan banyak korban dengan gejala yang sama seperti Beast. Banyak yang telah mati, tapi tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Para peneliti Ankaji menemukan masalah di air minum yang diminum oleh para korban. Air itu ternyata sudah tercemar. Air itu didapatkan di oasis yang ada di Ankaji. Dan oasis itu adalah satu-satunya sumber air yang ada di kerajaan Ankaji. Beast juga bilang bahwa saat ini kerajaan Ankaji hanya memiliki pasokan air bersih yang akan bertahan selama 2 hari. Beast juga memberitahu Hajime bahwa ada satu-satunya metode untuk dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan air yang tercemar itu. Dan itu menggunakan batu Seiyo yang hanya ada di dalam gunung api Goryeo-en. Beast bilang tidak banyak orang yang dapat mendapatkan batu itu. Bahkan para petualang pun banyak yang tidak sanggup untuk ke sana. Bahkan mereka tidak dapat menemukan pintu masuk karena banyak badai pasir yang mengelilingi gunung itu. Karena krisis itulah, Raja Ranzoi akhirnya meminta Beast untuk meminta bantuan ke kerajaan terdekat. Namun ternyata Beast juga sudah terinfeksi, tapi gejalanya lebih ringan. Itu sebabnya cacing monster ragu untuk memakannya. Karena monster itu tahu Beast memiliki racun di dalam tubuhnya. Beast akhirnya memohon kepada Hajime dan kawan-kawan untuk dapat membantu kerajaan Ankaji. Tapi pada dasarnya, Hajime tidaklah peduli. Tapi karena bujukan dari Kaori dan Miu, akhirnya Hajime setuju untuk membantunya. Mereka pun akhirnya menuju ke kerajaan Ankaji. Awalnya tujuan Hajime adalah untuk menaklukkan labirin. Tapi ini juga membuat kesempatan bagi Hajime untuk dapat menitipkan Miu ke kerajaan Ankaji untuk sementara. Karena tidak mungkin membawanya pergi ke labirin yang sangat berbahaya. Hajime juga bilang kepada Beast bahwa dia juga memiliki ide untuk menyediakan sumber air sementara untuk warga Ankaji. Awalnya Beast hanya meminta bantuan Hajime untuk mengambil batu Seiyo di gunung api Goryeo-en. Karena Beast berpikir tidak mungkin untuk Hajime dapat membuat sumber air yang baru. Tapi Hajime memiliki metode untuk dapat membuat air yang sangat banyak dengan sihir spesial dari Yue. Tidak lama akhirnya mereka pun sampai ke kerajaan Ankaji. Hajime dan kawan-kawan merasa sangat kagum dengan kerajaan itu. Kerajaannya sangat bagus dengan artefak yang membuat debu-debu pasir tidak bisa masuk ke dalamnya. Bahkan artefak itu dapat mengetahui niat jahat seseorang yang melewatinya. Saat masuk ke dalam, mereka disambut oleh Raja Ranzoi. Raja itu bingung dengan apa yang sedang terjadi. Beast pun mencoba untuk menjelaskannya kepada ayahnya dengan keadaan Beast yang masih sangat lemah. Akhirnya Kaori mencoba menyembuhkan dia lagi, tapi kali ini dengan bantuan batu Seiyo yang dibawakan oleh pelayan Raja Ranzoi. Hajime pun mulai langsung tanpa buang-buang waktu mengarahkan partinya untuk langsung membantu. Kaori dan Sea disuruh Hajime untuk langsung membantu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sedangkan Hajime bertanya kepada Raja Ranzoi dan memintanya untuk menyediakan lahan yang luas sekitar 200 meter untuk membuat penampung air bersih. Hajime dan Yue menuju ke lahan kosong yang ditunjukkan oleh Ranzoi. Yue pun langsung menggunakan sihirnya, yaitu sihir era destruction, untuk menciptakan kolam yang sangat besar, sekitar 5 meter. Namun karena Yue tidak mau membuang banyak sihir, karena mereka akan menaklukkan labirin, Yue memutuskan untuk memakan darah Hajime
dan merubahnya menjadi sihir. Lalu, sambil meminum darah Hajime di depan Raja Ranzui dan bawahannya, itu membuat mereka salah paham dan semakin memandang rendah kepada Hajime. Untuk dapat merubah darah Hajime menjadi sihir, Yue menggunakan sihir Blood Power Conversion untuk merubah darah menjadi energi sihirnya. Setelah selesai, Yue lalu melanjutkan tugasnya. Yue menggunakan sihir air tingkat tinggi untuk menciptakan gelombang air yang sangat banyak yang ditarik dari atmosfer dan memenuhi wadah kolam air yang telah dibuat sebelumnya. Ranzui dan bawahannya yang melihat itu sangat merasa terkejut karena melihat keajaiban yang ada di hadapannya. Tapi Hajime tidak mau berlama-lama dan dia langsung meminta Ranzui mengantarkannya ke oasis yang sudah tercemar. Tidak lama, mereka pun akhirnya sampai di oasis itu. Tiba-tiba Hajime merasakan ada yang salah dari oasis tersebut. Hajime merasakan kehadiran monster di dasar oasis. Tanpa pikir panjang, Hajime langsung melemparkan artefak torpedonya ke dalam oasis itu dan membuat Ranzui menjadi bingung. Tapi Hajime tetap cuek dan tidak peduli. Hajime terus saja melemparkan torpedonya terus-menerus ke dalam oasis itu dan membuat Ranzui semakin bingung dan marah. Tapi Hajime tetap cuek dan tidak peduli. Tidak lama sebuah tentakel keluar dari air dan menyerang Hajime, tapi digagalkan oleh Hajime dengan menembaknya dengan donor. Monster itu adalah monster slime yang bertentakel yang sangat banyak dan membuat Ranzui sangat terkejut dan ketakutan. Hajime mencoba mencari core atau inti sihir dari monster itu dengan menggunakan mata Evil Eye-nya. Hajime sedikit agak kesulitan karena core atau inti sihirnya bergerak-gerak dengan cepat. Tapi itu bukan masalah untuk Hajime. Dengan kemampuan Hajime dan persepsi sihirnya, dia mampu menentukan letak titik core dengan akurat. Dan Hajime menyerang monster itu dengan menembak inti sihirnya. Dan monster itu pun berhasil dikalahkan. Namun air masih tercemar. Walaupun penyebabnya sudah hilang, butuh waktu lama untuk membuat air kembali normal. Hajime mengatakan kepada Ranzui bahwa monster ini adalah monster yang dikirim oleh para iblis, dan itu membuat Ranzui sangat terkejut. Ranzui merasa sangat kagum dengan Hajime karena kemampuannya, tapi Ranzui memutuskan untuk tidak menyelidikinya lebih jauh lagi. Ranzui pun berterima kasih kepada Hajime, Yue, dan Tio. Ranzui pun meminta sesuatu hal kepada Hajime dengan rasa penuh harapan kepadanya untuk dapat mengambil batu Seiyo yang cukup banyak dari gunung api Guryuan. Dan Ranzui berjanji akan membalas budi suatu hari nanti. Hajime pun akhirnya menyetujuinya untuk menerima permintaan dari Ranzui. Akhirnya mereka menuju ke tempat Sea dan Kaori berada. Di tempat lain, di rumah sakit, Kaori dan Sea masih sibuk membantu perawatan orang-orang yang sakit. Awalnya para staf tidak hormat kepada Kaori. Namun saat mereka menyaksikan Kaori dengan mudah menggunakan sihir penyembuhan tingkat tinggi, mereka pun akhirnya menaruh rasa hormat kepada Kaori. Kelompok Hajime pun tiba di rumah sakit tempat Kaori dan Sea berada. Mereka juga bersama dengan Raja Ranzui. Ranzui pun mulai berpidato di depan rakyat-rakyatnya. Dia berkata bahwa oasis telah dibersihkan dan mereka sudah mendapatkan sumber air sementara yang cukup banyak. Setelah itu, dia memperkenalkan Hajime sebagai petualang peringkat emas yang akan membantunya mengumpulkan batu Seiyo. Pidatonya itu membuat rakyatnya tersenyum kembali dengan sebuah harapan yang sangat besar. Ranzui sengaja melakukan itu agar Hajime merasa sangat bertanggung jawab kepada semua orang yang menaruh harapan kepada Hajime. Hajime yang menyadari niat Ranzui, Hajime menjadi sangat kesal. Tapi Hajime tahu bahwa Ranzui adalah raja yang bertanggung jawab. Hajime langsung menuju ke tempat Kaori dan dia mulai berbicara dengan Kaori. Dia memberitahu Kaori bahwa dia akan pergi ke gunung api Guryuan.
dia meminta Kaori untuk menunggunya di tempat ini dan menitipkan Miu kepadanya. Hajime harus berpamitan kepada Miu dan Kaori. Kaori pun dengan bersikap layaknya seperti istri Hajime, melepaskan Hajime dengan kata-kata, "Kembali dengan selamat, aku akan menunggumu." Dan hal ini membuat Yue sangat cemburu. Miu dengan kepolosannya, ternyata dia tadi melihat Yue mencium Hajime saat mereka sedang membuat tampungan air bersih. Dan akhirnya, sebelum Hajime berangkat, Miu meminta Hajime untuk mencium Kaori dan dirinya, seperti Hajime mencium Yue. Tio di sini hanya mengeluarkan suara-suara hentainya. Kaori dan Yue seperti biasa, saling berselisih dengan senyum jahat satu sama lain. Hajime lalu menjelaskan kepada Kaori bahwa Yue adalah kekasihnya, jadi wajar dia menciumnya. Namun itu tidak berpengaruh kepada mereka berdua. Mereka masih saling berselisih, saling memprovokasi, dan itu pertarungan antara wanita. Hajime dengan cepat membuat keputusan untuk langsung menuju ke labirin, karena dia ingin kabur dari pertengkaran antara dua wanita itu. Namun saat dia ingin pergi, Kaori memanfaatkan Miu untuk mendapatkan sesuatu dari Hajime. Dan bukan hanya Kaori saja, semuanya juga meminta hal yang sama. Akhirnya dia memberikan Kaori, Miu, dan Sea ciuman di pipinya. Tio juga sebenarnya dia ingin melakukan hal itu, tapi dia lebih memilih untuk menyiksanya dengan dirinya sendiri. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan dengan Hajime, Yue, Sea, dan Tio untuk menaklukkan labirin gunung api Guryuin dan mengumpulkan batu Seiyo. Oke guys, pembahasan kita selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye bye.